Bapak Profes, nampaknya kita sudah sampai di segmen kereta api ini. Sebelum kita memulai perbincangan menarik di pagi hari ini, kita akan coba sampaikan informasi berikut ini. Pemirsa, seiring menghadapi tuntutan hukum mengenai hak cipta dari beberapa lagunya, Ed Sheeran berencana untuk melakukan perekaman untuk proses pembuatan semua lagu barunya. Ya, dan nantinya video proses pembuatan lagu tersebut akan menjadi salah satu bukti yang bisa diputar di persidangan jika ia digugat lagi atas pelanggaran hak cipta. Banyaknya tuntutan hukum mengenai hak cipta dari beberapa lagunya membuat musisi Ed Sheeran melakukan perekaman untuk proses pembuatan semua lagu barunya. Beberapa waktu lalu Ed Sheeran baru saja dinyatakan tidak bersalah atas kasus gugatan hukum pelanggaran hak cipta untuk lagu hitsnya yang berjudul Shape of You. Sebelumnya, Ed bersama dengan co-writersnya Johnny McDade No Petrol dan produser Steve McCutcheon digugat oleh seorang musisi bernama Sammy Chokri atau dikenal juga dengan nama Sam the Switch. Sammy menuduh Ed Sheeran telah menjiplak salah satu lagunya yang berjudul Oh Why. Namun Ed dan rekan penulisnya membantah semua tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa mereka tidak ingat telah mendengar Oh Why sebelum gugatan diajukan. Setelah melewati sejumlah persidangan selama 11 hari, pihak pengadilan memutuskan bahwa Ed tidak bersalah. Tidak hanya kali ini saja, sebelumnya Ed juga telah menyelesaikan atas kasus hak cipta untuk singlenya yang berjudul Photograph pada 2017 lalu. Belajar dari pengalamannya tersebut, Ed pun memutuskan untuk merekam semua sesi penulisan lagu. Nantinya, video proses pembuatan lagu itu akan menjadi salah satu bukti yang bisa diputar di persidangan jika ia digugat lagi atas pelanggaran hak cipta. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kasus Ed Sheeran? Seberapa penting pendaftaran hak cipta dalam ruang lingkup bisnis? Simak Ya, informasi dari Ed Sheeran tadi tampaknya ini merupakan salah satu bagian contoh kecil ini Mangi untuk hak cipta dan hak paten dalam penciptaan lagu-lagunya begitu. Tapi tidak hanya sebatas pada lagu, namun ini mencangkup ke semua, termasuk dari bisnis yang dijalankan saat ini. Ya, dan tentunya untuk membahas tema kita yang menarik di pagi hari ini mengenai daftarkan paten dan hak cipta lewat startup, sudah tersambung melalui line Zoom dengan Bapak Heru Setiono. Beliau adalah Head Lawyer GoPaten dan Law Firm Setiono. Selamat pagi Pak Heru, kabar sehat ya? Selamat pagi Pak, alhamdulillah sehat Mbak. Ya, Pak Heru, sebenarnya kalau kita bicara mengenai hak paten ini kan tidak hanya pada lagu saja gitu ya, tapi juga bisa diterapkan pada bisnis. Nah, sebenarnya pada momen apa sih seorang business owner ini harus memiliki hak paten dan hak cipta dalam bisnisnya? Terima kasih Mbak. Mungkin sebelumnya saya ingin luruskan dulu ya pengertian dari Mbak yang sampaikan tadi. Di Indonesia itu ada undang-undang hak kekayaan intelektual, itu ada namanya satu undang-undang paten, undang-undang merek, undang-undang hak cipta, undang-undang desain industri, undang-undang rahasia dagang, dan satu termasuk PPT, Perlindungan Varietas Tanaman. Mungkin yang Mbak sampaikan tadi terkait dengan paten tadi, mungkin yang dimaksud mungkin merek kali ya. Jadi ada merek, ada hak cipta. Terkait dengan saya jelaskan satu persatu mungkin biar masyarakat umum tahu, karena terus terang hampir semua pejabat maupun lawyer maupun orang awam itu tidak bisa membedakan antara paten, merek, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, dan sebagainya. Yang namanya paten itu adalah perlindungan yang diberikan oleh negara sebagai hak eksklusif terkait dengan invensi atau bahasa awamnya pencipta atau penemu ya, terkait penemu untuk menghasilkan terkait dengan bidang teknologi ya, itu untuk paten. Kemudian terkait merek adalah perlindungan yang diberikan negara terhadap hak eksklusif terkait dengan namanya nama perusahaan, nama logo, kombinasi dari sebagainya, termasuk tulisan, warna, dan termasuk audiovisual. Itu termasuk bisa masuk dalam kategori merek. Kemudian hak cipta itu sebenarnya yang dilindungi
di Indonesia itu hanya ada 3 terkait dengan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Mungkin kalau ilmu pengetahuan itu termasuk pendidikan dan sebagainya gitu. Kemudian kalau termasuk seni itu di dalam hak cipta itu bagian dari seni musik dan seni dan sebagainya. Kemudian terkait dengan merek itu terkait dengan produk yang umumnya kan diproduksi oleh pengusaha atau orang yang ingin mendaftarkan terkait dengan produk atau istilah sekarang mungkin brandnya, dan yang diberikan untuk melindungi dari produk tersebut. Kemudian desain industri adalah model yang di dalam kegiatan barang yang bentuknya benar-benar baru. Jadi ada unsur kebaruan, bukan yang sudah dibuat oleh pihak lain. Saya kira itu, Mbak. Baik, Pak Heru, sebenarnya apa saja konsekuensi saat business owner ini tidak mementingkan hak paten dan hak cipta ini? Jadi kalau mungkin Mas sampaikan tadi kayaknya bukan paten ya, mungkin pasti Pak, itu karena produk umumnya mesti merek Mas. Jadi biasanya kalau orang mau mendaftarkan suatu produk untuk bisnis sebelum perusahaan atau orang berusaha, pasti dia akan mendaftarkan merek tersebut terkait dengan produk barang dan jasa. Kemudian setelah didaftarkan baru nanti dapat namanya tanda daftar merek. Jadi untuk sementara. Jadi belum sampai masih dalam proses pendaftaran, tapi belum sampai ke pemilikan sertifikat karena prosesnya panjang, Mas. Seperti itu. Tapi kalau hak cipta, begitu dia didaftar, tanpa didaftar pun dalam sistem hak cipta kan tidak memerlukan pendaftaran. Tapi meskipun begitu, hak cipta itu sangat diharapkan didaftar supaya untuk pembuktiannya lebih mudah jika terjadi sengketa, Mas. Tapi kalau terkait paten, otomatis yang akan dimintakan pelindungan itu terkait dengan teknologi, proses teknologinya yang akan dilindungi. Itu harus memerlukan sistem pendaftaran. Karena dalam hak kekayaan intelektual itu yang wajib didaftarkan itu hanya paten, merek, desain industri, termasuk varietas tanaman, itu masuk dalam proses pendaftaran karena sistemnya konstitutif. Kecuali hak cipta dan rahasia dagang itu sistemnya tanpa didaftarkan bisa langsung otomatis mendapat pelindungan. Oke, Pak Heru, kira-kira apa saja sih batasan-batasan dalam hak cipta dan juga paten gitu agar kita ini bisa terhindar dari pelanggaran hak cipta dan juga hak paten? Batas-batasan yang akan dilakukan oleh pengusaha untuk melindungi dirinya ya otomatis karena sistem paten merek itu sistemnya adalah konstitutif. Kalau mereka nggak mendaftarkan, jika suatu saat mereka pihak lain menggunakan merek mereka, otomatis dia akan tidak mendapat perlindungan ya, tidak akan mendapat perlindungan terkait dengan sistemnya konstitutif. Harus ada pendaftaran. Tanpa pendaftaran, tanpa mendapat perlindungan. Kecuali hak cipta ya. Hak cipta tanpa pendaftaran otomatis mendapat perlindungan. Meskipun demikian, hak cipta kalau tanpa pendaftaran agak kesulitan untuk membuktikan kelak jika terjadi sengketa. Mungkin seperti Mbak yang tadi sampaikan terkait dengan ciptaan lagu, pembuktiannya itu pasti setelah mereka mengeksplor atau diumumkan ciptaan tadi. Tapi di kementerian lain, di Kementerian Hukum dan HAM kan tidak punya dokumen. Bahkan di sistem kita, kalau kita melaporkan hak cipta lagu katakan, kita nggak punya bukti namanya surat pencatatan ciptaan, pasti nanti di kepolisian akan diminta mana bukti saudara untuk bahwa ciptaan tersebut dimiliki oleh mereka. Nah itu kadang-kadang kata di Indonesia sendiri antara instansi juga
belum memahami terkait dengan hak cipta khususnya untuk mendapatkan perlindungan. Meskipun demikian, hak cipta itu otomatis sudah dapat perlindungan sejak dia diumumkan pertama kali. Itu, Baik. Pak. Pak Heru, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan, nanti kita akan coba singgung dan bahas lebih detail ini permasalahan yang dialami oleh business owner dalam mengajukan hak cipta dan hak paten ini, dan bagaimana peran dari GoPaten dalam mengatasi permasalahan atau memberikan solusi bagi para business owner dalam hal ini. Nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Meniti langkah kemenangan di bulan Ramadan. Saksikan program-program pilihan yang menginspirasi di bulan Ramadan. Kids Menu. Program masak-memasak menyajikan menu spesial tapi mudah untuk dibuat. Cocok untuk kegiatan di dapur bersama buah hati. Small Space. Ide pemanfaatan ruang minimalis menjadi tempat usaha yang nyaman beserta tips untuk memulai usaha. Quran Inspiration. Belajar bagaimana Al-Quran mempengaruhi kehidupan dari sudut pandang seorang public figure. Today Special. Mencicipi menu dari restoran dan hotel terkenal. Mengintip langsung cara pembuatan serta tips memasak dari chef profesional. Saksikan program-program inspirasi Ramadan hanya di IDX Channel. Perbincangan hangat tentang isu dan kebijakan ekonomi terkini yang diulas secara mendalam bersama narasumber terpercaya. Market Review, Senin sampai Jumat, jam 10 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di IDX Channel. Awali hari Anda dengan beragam informasi bisnis terkini yang kami kemas dalam berita teraktual dan berkualitas. Power Breakfast, informasi terkini seputar ekonomi, bisnis, pasar modal, dan industri kreatif yang dikemas secara ringan. New Screen menyajikan informasi ekonomi, bisnis, dan keuangan. Market Headline menayangkan berita ekonomi dan bisnis dalam bahasa Inggris. Saksikan program-program berita ekonomi dan bisnis terkini langsung dari sumbernya, live hanya di IDX Channel. Your trustworthy economic, business, and capital market channel. Kita sudah sampai di segmen terakhir, di segmen Kreatif Indonesia, dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Heru Setiono yang merupakan Head Lawyer GoPaten and Law Firm Setiono. Pak Heru, kita lanjutkan kembali dari pengajuan Pak Heru untuk hak paten dan hak cipta. Ya. Mungkin beberapa business owner masih banyak yang belum menyadari pentingnya ini, namun di sisi lain mereka ingin mengajukan hak paten dan hak cipta ini mungkin terkendala juga dari Suaranya hilang, Mas. segala macam kondisi begitu, mungkin dari sisi regulasi, biaya, dan segala macam. Nah, bagaimana GoPaten ini menghadirkan solusi akan permasalahan tersebut, dan apakah memang benar permasalahan-permasalahan tadi merupakan salah satu bagian yang membuat business owner enggan untuk mengajukan hak cipta dan hak paten mereka? Halo Pak Heru. Iya, halo Pak. Ya, siapa? Ya, silakan Pak. Bisa diulangi, katanya keputus-putus, Mas. Ya, di sini cukup jelas Pak Heru, silakan dilanjutkan. Ya. Maksudnya apa, Mas? Tadi dari tangkapan saya agak keputus. Ya, dari sisi kendala, apa saja permasalahan dialami oleh business owner dalam mengajukan hak cipta dan hak paten mereka, dan bagaimana GoPaten menjawab permasalahan ini? Sebetulnya kendala dari masyarakat untuk mendaftarkan produk-produk merek atau paten hak cipta sebetulnya tidak ada kendala, Mas. Itu bisa diakses juga melalui langsung, karena saya sebagai konsultan HAKI juga istilahnya memberikan konsultasi pada pihak klien atau pengusaha, bisa langsung mendaftarkan melalui kantor HAKI, bisa juga melalui konsultan HAKI yang terdaftar. Terkait dengan hambatan, sebetulnya mungkin kalau orang awam melakukan pendaftaran di
kantor haki secara langsung karena tidak ada kemampuan ya, untuk melakukan prosesnya. Itu agak susah, kalau orang awam agak susah untuk melakukan pendaftaran paten, merek atau hak cipta. Mungkin kalau sebagai konsultan haki kami lebih mudah ya, karena memang tiap hari pun kita melakukan pendaftaran. Jadi hambatan yang dilakukan masyarakat untuk melakukan pendaftaran karena aksesnya dari kantor haki sendiri juga kurang dalam memberikan bimbingan atau konsultasi pada masyarakat. Namun bagi Kabupaten lebih mudah melakukan pendaftaran itu karena sistem di kita udah sangat bagus. Ya, karena melakukan proses mulai dari pengecekan termasuk setelah pengecekan itu paling tidak untuk mendapatkan keberhasilan itu kurang lebih sekitar 75% dari proses searching tadi. Kalau pihak luar atau pihak lain biasanya tidak melakukan searching, langsung didaftarkan begitu daftar. Kendalanya adalah proses kadang-kadang ditolak karena ada namanya, kalau di dalam merek ada namanya persamaan pada pokoknya, yang orang awam itu tidak tahu merek yang dinamakan persamaan pada pokoknya dengan merek yang namanya ada persamaan secara keseluruhan, Mas. Kalau ada persamaan pada pokoknya, mungkin kita ambil contoh, katakan merek ABC dengan ABD, meskipun itu beda, tapi pemeriksa di kantor haki pun bisa menyatakan bahwa itu merek ada persamaan pada pokoknya. Jadi bisa saja merek itu ditolak. Gitu. Tapi terkait dengan hak cipta, hak cipta lebih mudah melakukan pendaftaran bisa langsung, nanti di kantor haki ada tutor, tapi kita pun juga bisa langsung mendaftarkan proses lebih cepat bandingan dengan orang masyarakat pada umumnya. Oke, Pak Heru. Ya, cukup menarik pembahasan kita di pagi hari ini, Pak Heru. Sayang sekali waktu kita terbatas begitu ya. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di pagi hari ini. Semoga sehat dan sukses selalu untuk Anda dan juga Kabupaten. Sampai berjumpa kembali, Pak Heru. Terima kasih, Pak. Mas. Baik, ada Pak Heru Setiono, Head Lawyer Kabupaten dan Law Firm Setiono, dan tadi juga dari sisi perbincangan dengan adanya Kabupaten ini tampaknya lebih mempermudah begitu dengan sistem digital, kemudian juga business owner ini dari sisi pengurusannya juga tidak ribet, karena seperti kita tahu bisnis owner tampaknya sibuk ini mengurus dari bisnis yang dilakukan. Dan memang Kabupaten sendiri juga menawarkan sistem yang sangat mudah untuk para pelaku bisnis owner gitu yang mendaftarkan hak cipta dan hak paten. Dan pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan